Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa? Bisa Ibu bantu? Bahas masalah yang saya alami Ibu. Itu masalah kayak tentang nilai saya yang tiba-tiba menurun Oh Ibu. gitu, kamu ada masalah ya. Ibu bersyukur ya nak ya, kamu berani atau mau bercerita tentang tujuan dari konseling individu yaitu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi untuk mengubah cara pikir kamu dari kamu bilang nggak bisa, nggak kecewa, kamu nilainya anjlok di semester dan kamu pengen bisa, berarti harus merubah pola pikir atau cara pandang kamu tentang belajar ya. Belajar dirubah caranya biar kamu bisa menghasilkan nilai yang baik. Sebelum kita melanjutkan konseling individunya, gimana kalau kita mengadakan permainan dulu? Biar kamu lebih rileks, biar lebih nyaman nanti untuk melakukan konselingnya, untuk berceritanya. Kamu coba, ini ibu ada gelas, kamu buatlah menara. Menara setinggi mungkin. Silakan dicoba, Nafisa. Ayo semangat, coba lagi. Pasti bisa. Ya, alhamdulillah bisa. Coba misalkan ada yang usil jahil, menara ini sudah berdiri kokoh, tiba-tiba misalkan ada puting beliung, akhirnya berantakan. Berantakan. Nah, bagaimana kamu menyikapi ini, anggap ini suatu masalah yang ada di kamu. Tetapi tiba-tiba kamu hancur, tidak sesuai dengan keinginan kamu. Bagaimana perasaan? Perasaan aku pasti kecewa ya Ibu sama sedih karena kita sudah bersusah payah itu menyusun Menyusun. menyusun kayak hasil kerja keras kita ya kan Ibu. Terus tiba-tiba ada yang runtuhin kan saya jadi sedih Ibu. Saya juga udah berusaha keras gitu Bu. Iya, saya kecewa. Pasti kecewa. Iya. Nah, bagaimana kamu untuk menghilangkan kecewa itu? Caranya bagaimana? Mungkin dengan mengevaluasi diri. Tadi kamu sudah bercerita ya sebentar masalah yang kamu alami. Coba sekarang secara konkretnya seperti apa permasalahan yang kamu alami? Permasalahannya sih kan waktu saya kelas 7 semester 1 saya tuh dianggap anak yang pinter Ibu, Hmm. mendapatkan ranking 2 gitu. Dan tiba-tiba semester 2 saya seperti kehilangan motivasi Bu. Saya menjadi malas-malasan belajar dan menunda-nunda pekerjaan. Jadi saya nilainya turun dan anjlok gitu Bu. Saya sampai ditanya-tanyai sama guru-guru mapel saya kayak, "Nafisa kenapa kamu turun, Nafisa?" Gitu. Saya sebenarnya juga bingung saya kenapa turun gitu sih Bu. Nah, dari turunnya nilai kamu itu tentunya kamu kecewa. Seperti tadi kamu kecewa, kamu sudah berusaha keras membangun menara, hancur, ya. Dan itu percaya diri kamu, kamu tuh mampu, kamu tuh sanggup. Ah, di kelemahan kamu di mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang bikin aku gelisah ya, bahasa Indonesia mungkin, tapi Oh, bahasa Indonesia. waktu kelas 7 kalau sekarang sudah tidak. Turunnya itu semua mata pelajaran atau hanya bahasa Indonesia? Hampir rata-rata semua. Hampir semua rata-rata. Iya, Pasti ada sesuatu. iya. Apakah itu? Menunda-nunda pekerjaan mungkin. Menunda-nunda pekerjaan. Ada Iya, masalah lain? sedikit jalan-jalan gitu. Hmm, jadi kamu suka menunda pekerjaan, suka jalan-jalan, suka males-malesan, gitu Iya, mengerjakan tugasnya. iya Ibu. Nah, akhirnya jadi merosot dari peringkat 2 ke peringkat 10, jauh sekali ya. Nah, sekarang kamu udah sadar kesalahan kamu itu. Iya, saya sudah sadar. Dan saya tahun ini di kelas 8 ini saya ingin merubah semua itu dan mengulang lagi dari awal, menyusun lagi dan mencari tahu cara metode belajar yang cocok buat saya. Iya, itu bagus sekali ya. Jadi kamu sudah paham kalau itu salah dan kamu mencari strategi belajar yang baik, ya. Dan kamu harus mampu memanajemen waktu, di mana kamu harus bermain, di mana kamu harus belajar, di mana kamu harus bersosialisasi dengan keluarga, dengan lingkungan. Bisa? Bisa Ibu. Nah, sekarang kamu punya strategi apa? Kalau Ibu boleh tahu. Strateginya.
Untuk kelas 8 ini kan saya pulang kira-kira jam 3 Ibu. Istirahat dulu dari jam setengah 4 sampai sampai maghrib Ibu. Kemudian setelah maghrib saya belajar sampai waktu tidur. Udah setengah semester ya di kelas 8. Gimana perkembangannya? Perkembangannya awal-awal sih cukup baik, sudah baik gitu. Saya sudah pakai strategi yang lain sih, seperti menyatet-nyatet yang penting di buku kecil gitu, Bu. Terus mungkin di pertengahannya saya mungkin mulai turun lagi gitu. Saya juga udah merasa itu dan saya mulai berhenti lagi melakukan sesuatu yang bikin saya malas. Dan juga saya kan sudah punya suatu jabatan dan saya semakin sibuk. Jadi saya sudah jarang bermain Ibu dan fokus ke sekolah sama organisasi ini. Ya, itu melelahkan tidak? Melelahkan sekali. Melelahkan. Tapi bagaimana? Kamu masih bermotivasi untuk lebih belajar lagi? Ya, saya lebih bermotivasi lagi karena menurut saya sih mungkin waktu kelas 7 pelajaran yang saya benci ternyata bikin saya senang Ibu karena senang mempelajarinya. Alhamdulillah kamu udah suka mata bahasa Indonesia yang tadinya awalnya kamu tidak suka. Dan kamu sudah mulai ya memproses cara belajarmu, ya. Kamu merubah strategi belajarmu dari kamu males-malesan, dari kamu nilai kemarin rapotnya bagaimana? Nah, rapotnya untuk nilai tugas sama nilai ulangan harian itu cukup memuaskan. Apalagi nilai tugas saya itu udah bagus. Tapi nilai ujiannya sih Bu, ujian tengahnya itu masih menurut saya itu masih saya kurang puas. Jadi saya nanti semester akhir saya kan nanti kita ada ujian, saya mau bekerja lebih keras lagi gitu. Kamu berusaha lebih keras lagi untuk belajar dengan merubah strategi baru. Iya, Sanggup? Bisa? sanggup. Bisa. Solusi lainnya untuk dalam belajar biar nilainya besok bisa menjadi juara 1 atau juara 2 kembali ya. Ibu apresiasi kamu sudah hebat ya, sudah bisa merubah pola belajar ya. Dari kamu tadinya kamu nggak bisa bahasa Indonesia, kamu sekarang sudah bisa, sudah senang dengan bahasa Indonesia. Berarti ibu apresiasi kamu sudah berusaha semampu kamu ya. Pelajaran-pelajaran yang kurang itu dengan strategi yang berbeda ya tadi ya, cara belajarnya dirubah, akhirnya jadi semuanya ikut meningkat, hanya salah satu aja yang kurang. Kamu sudah bisa memilah mana yang akademik dan non akademik ya, tadi kan kamu mempunyai jabatan tadi ya, bisa mengolah waktunya. Bisa, Insya Allah. Kamu pasti bisa karena kamu sudah membuktikannya di tengah semester ini dengan nilai yang lebih meningkat dari yang kemarin kegagalan kemarin. Kamu harus tetap semangat, ya, terus berusaha, terus bisa merubah diri kamu. Bisa? Siap, bisa Ibu. Contohnya seperti apa? Merubah diri ya dengan tidak menunda-nunda pekerjaan dan mengerjakan tugas tadi tepat waktu. Jadi intinya kamu yang pertama ya, kamu tahu kesalahan kamu. Ya tadi menunda-nunda pekerjaan, malas ya. Dan akhirnya kamu sudah sadar kalau itu salah dan bilang bisa merubah cara belajarnya ya dengan strategi-strategi yang kamu miliki ya. Semoga dengan strategi baru kamu ini ya besok kamu menjadi juara 1. Amin Ibu. Ya, Ibu doakan biar kamu sukses jadi juara 1 dan sukses juga di organisasi dan kamu bisa sukses ke depannya. Ya, amin. Ya. Nah, jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Konseling kita hari ini, semoga ini bisa membuka wawasan kamu dari kamu gak bisa menjadi bisa, dari kamu belum bisa menjadi bisa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya. Ibu. Saya izin pamit ya Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak untuk ilmunya juga.